Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku seiman. Sebagian orang menganggap bahwa kita tidak boleh mengeringkan anggota badan setelah berwudu dengan handuk, kain, dan sejenisnya karena akan terluput dari keutamaan wudu. Seperti yang dijelaskan Rasulullah dalam suatu hadis yang artinya, jika seorang hamba yang muslim atau mukmin berwudu, ketika dia membasuh wajahnya, maka keluarlah dari wajahnya tersebut semua kesalahan yang dilakukan oleh pandangan matanya, bersama dengan tetesan air atau tetesan air terakhir yang mengalir darinya. Ketika dia membasuh kedua tangannya, maka keluarlah dari kedua tangannya tersebut semua kesalahan yang dilakukan oleh kedua tangannya, bersama dengan tetesan air atau tetesan air terakhir yang mengalir darinya. Ketika dia membasuh kedua kakinya, maka keluarlah dari kedua kakinya tersebut semua kesalahan yang dilakukan atau dilangkahkan oleh kedua kakinya, bersama dengan tetesan air atau tetesan air terakhir yang mengalir darinya, sehingga dia keluar dalam keadaan bersih dari dosa, yaitu dosa kecil. Hadis riwayat Muslim nomor 244. Mereka beranggapan, jika air bekas wudhu yang masih menempel di anggota badan dikeringkan, maka mereka tidak bisa mendapatkan keutamaan dibersihkan dari dosa atau kesalahan, bersamaan dengan tetesan air wudhu yang terakhir. Benarkah anggapan semacam ini? Berkenaan dengan masalah ini, terdapat perselisihan pendapat di kalangan para ulama tentang makruhnya mengeringkan anggota badan setelah berwudu. Pendapat pertama menyatakan bahwa hukumnya makruh. Para ulama yang berpendapat seperti ini berdalil dengan hadis yang diriwayatkan oleh Maimunah radhiyallahu anha ketika menggambarkan tata cara mandi wajib atau mandi janabah. Rasulullah dalam hadis tersebut, Maimunah radhiyallahu anha mengatakan, "Kemudian aku ambilkan kain untuk beliau, namun beliau menolaknya." Sumber, muttafaq alaihi. Lafaz hadis ini milik Muslim nomor 317. Pendapat kedua menyatakan bahwa hukumnya mubah atau boleh, baik setelah berwudu atau setelah mandi. Para ulama yang berpendapat seperti ini berdalil dengan hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, Rasulullah memiliki kain yang beliau gunakan untuk mengeringkan anggota badan setelah berwudu. Hadis riwayat At-Tirmizi nomor 53. Juga hadis yang diriwayatkan oleh Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Beliau berkata, sesungguhnya Rasulullah berwudu, kemudian membalik jubah wol beliau dan mengusap wajahnya dengannya, bagian dalam jubahnya. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 468, dengan sanad yang hasan. Para ulama yang membolehkan berargumentasi bahwa hadis Maimunah radhiyallahu anha tersebut tidak bisa digunakan sebagai dasar makruhnya mengeringkan anggota badan setelah berwudu atau mandi. Hal ini karena penolakan Rasulullah tersebut mengandung banyak kemungkinan, misalnya karena kainnya yang kotor, atau beliau tidak ingin kain tersebut basah terkena air, atau alasan-alasan lainnya. Selain itu, hadis Maimunah radhiyallahu anha ini justru mengisyaratkan bahwa di antara kebiasaan Rasulullah adalah beliau biasa mengeringkan anggota badan setelah berwudu, sehingga Maimunah pun menyiapkan kain untuk beliau. Isyarat ini dikuatkan oleh hadis Asiyah radhiyallahu anha yang menyatakan bahwa beliau memiliki kain khusus yang biasa beliau gunakan untuk menyeka air setelah berwudu. Kesimpulannya, pendapat yang lebih kuat adalah bahwa mengeringkan atau menyeka anggota badan setelah berwudu hukumnya boleh atau mubah dan tidak makruh. Syekh Abu Malik mengatakan, boleh mengeringkan anggota badan setelah berwudu, karena tidak adanya dalil yang melarang hal tersebut, sehingga hukum asalnya adalah mubah.